Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Pak Rahmat, guru kelas 6 SD Negeri Kalibanteng Kidul 1, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Baik untuk Bapak Ibu di rumah yang selalu setia mendampingi anak-anak belajar dan kepada anak-anakku yang selalu semangat dalam belajar, khususnya anak kelas 6 SD Kalibanteng Kidul 1 Semarang. Yuk, kita kali ini akan belajar terkait dengan subtema 3. Masih dalam tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Ayo menjadi penemu. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu anak-anak ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Baik, kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu sikap seperti apakah yang harus kita miliki ya? Nah, namun sebelumnya anak-anak, kita akan belajar apa pada pertemuan kali ini? Nah, ini fokus kita adalah pada pembelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Anak-anak udah siap ya? Nanti anak-anak diharapkan bisa mengidentifikasi kosakata baku pada teks tentang ayo menjadi penemu dengan tepat. Nah, anak-anak juga bisa diharapkan memiliki atau bisa mencari informasi penting dari suatu teks eksplanasi ya. Nah, nanti juga anak diharapkan bisa membuat kalimat efektif dari kata baku tersebut. Kemudian anak-anak juga diharapkan bisa menemukan perubahan-perubahan sosial budaya akibat dari adanya kegiatan ekonomi ya, dan bisa menjelaskan bagaimana perbedaan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Baik anak-anak, yuk kita lihat. Jangan lupa semangat ya, tetap semangat, pasti bisa. Nah, ayo membaca. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Anak-anak tahu Pak Habibie kan? Baharudin Yusuf Habibie ini adalah salah seorang tokoh yang terkenal dari negara kita. Beliau mempunyai sikap kerja keras, pantang mundur, cinta tanah air, dan sikap positif lainnya. Utamanya disiplin anak-anak ya. Nah, dampak atau akibat daripada sikap, disiplin, dan kerja keras yang beliau miliki, hasilnya adalah beliau dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Beliau adalah salah satu tokoh yang sangat terkenal, Presiden Indonesia ya. Itu yang keberapa anak-anak? Ada yang masih ingat? Ayo. Yang pertama kan Pak Soekarno, Bapak Soeharto, dan ini adalah Presiden Indonesia yang ketiga. Oke anak-anak, itu anak-anak bisa lihat gambar pesawat yang Pak Habibie ciptakan. Nah, ini ada yang CN250 dan CN235. Nah, kemarin yang pesawat Gatot Kaca ya sudah dimuseumkan di Museum Dirgantara. Anak bisa melihat di sana. Baik, anak silakan membaca teks ini. Nanti anak bisa menemukan mana kosakata baku dan kosakata tidak bakunya. Oke, di situ juga bisa mencari informasi yang ada ya. Baik, berikutnya. Jangan lupa anak-anak ya, selalu bekerja keras, meneladani sikap dari Bapak Habibie ini. Oke. Nah, apa itu kosakata baku anak-anak? Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEPI). Sebaliknya, kosakata non baku atau tidak baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, jadi tidak sesuai dengan PUEPI. Nah, kosakata baku wajib digunakan dalam ragam tulisan atau percakapan pada acara secara formal, acara yang resmi anak-anak ya. Sedangkan kata-kata non baku boleh digunakan dalam percakapan bahasa sehari-hari, bahasa non formal, saat kita berbicara dengan teman dan lain sebagainya. Pak Guru beri contoh ya, kata baku dari tidak, kata baku dari enggak. Terbalik, kata baku dari enggak itu adalah tidak. Nah, itu contohnya. Gua, nah saya, itu kan kata bakunya saya, non bakunya gua, dan sebagainya. Itu termasuk contoh yang paling sederhana seperti itu ya. Ijazah pakai S, apa ijazah pakai Z, itu juga termasuk anak harus bisa
mana, mempelajari baku tidak bakunya. Oke anak-anak, silakan anak-anak juga bisa memiliki buku Puebi atau aplikasi Puebi bisa diunduh di Play Store ada. Nah, itu anak-anak ya. Baik. Sekarang kita berdiskusi anak-anak. Tadi kan sudah diciptakan buah dari disiplin kerja keras. Pak Habibie menemukan sebuah pesawat terbang menemukan suatu produk yang bisa mempermudah pesawat terbang itu lebih baik. Nah, ini ya. Nah, di sini kita mengamati kegiatan ekonomi. Jadi ada kegiatan ekonomi, anak masih ingat kan? Ada apa aja? Ada produksi, ada distribusi, dan konsumsi. Kita lihat di sini gambar-gambarnya ya. Produksi, distribusi, konsumsi. Nah, ini. Silahkan anak-anak amati. Ada 3 gambar yang anak-anak amati yang sesuai di buku tema 3 saja. Ini loh yang gambar kartun ya. Gambar kartun ini ada pabrik, ada mobil, ada pesawat. Kemudian mobil sampai ke rumah-rumah, terus dibawa oleh seorang mendorong gerobak. Terus ada gambar toko swalayan. Nah, terus ada gambar pasar tradisional, ada pembeli, ada penjual ya. Anak perhatikan di situ. Ada apa? Nah, sekarang kita diskusikan pertanyaan yang ada di buku. Pertama, bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran hasil-hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Berikan beberapa contohnya. Nah, anak-anak, jadi di sini anak-anak memberikan pendapat apa pengaruh alat transportasi. Kalau saat ini ada pesawat, ada mobil, ada kapal, ada kereta api. Kalau zaman dulu baru diangkat dengan gerobak, dengan dokar, dengan bendi, dengan kapal layar. Nah, anak-anak bisa menyimpulkan, oh kira-kira kalau dengan pesawat waktu tempuh pengirimannya lebih cepat. Nah, kita cermati ya. Kita di sini tekankan pada kegiatan distribusi. Oh, misalnya kan anak bisa mengkiaskan. Kalau misalnya kita dari Semarang menuju Kendal, kalau menggunakan sepeda ontel, zaman dulu ya menggunakan gerobak misalnya, itu kan akan lebih lama jika dibandingkan kalau dari Semarang Kendal naik motor, naik mobil. Nah, itu kan penyebaran distribusinya lebih cepat yang bagaimana? Silakan anak-anak diskusikan. Nah ya. Kemudian anak jangan lupa untuk menjawab pertanyaan yang ada pada buku tema 3, sub tema 3. Nah, pembelajaran 1 ya. Oke, berikutnya. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kalian tadi sudah mengamati yang namanya sikap kerja keras, disiplin, kemudian ada pula dari proses kegiatan ekonomi dalam bidang distribusi. Nah, namun demikian, anak-anak jangan lupa, listrik juga sangat berfungsi bagi kehidupan kita ya. Sudah pernah belajar kemarin toh, apa manfaat listrik bagi kehidupan kita. Nah, sekarang, anak-anak Pak Guru harapkan bisa mengamati apa perbedaannya, apa perbedaan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Pak, yang jelas apa Pak? Rangkaian lampu seri boleh, rangkaian lampu paralel boleh, atau yang rangkaian baterainya juga boleh, mau baterai yang seri, mau baterai paralel, boleh. Anak boleh mengamati salah satunya. Yang jelas rangkaiannya seri dan paralel. Amati. Kamu kan telah membuat di pertemuan sebelumnya anak ya, kemudian diskusikan dengan teman-teman di rumah. Pak, kan pandemi ya, sudah diskusikan dengan orang tua di rumah, dengan adik ataupun kakak ataupun saudara yang tinggal di rumah ya, diskusikan apa perbedaannya, apa persamaannya. Oke, Pak Guru beri contoh 1 ya. Persamaannya mungkin sama-sama membutuhkan aliran listrik Pak, ya jelas, sama-sama lampunya bisa menyala, jelas. Tapi cari perbedaannya juga ya, cari persamaan yang lain juga. Oke anak-anak, bisa ya? Oke, selamat menikmati anak-anak. Kemudian, nah kita renungkan anak-anak ya. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Anak-anak, proses kerja keras tidak akan mengkhianati sebuah hasil. Di masa depan, kita akan jadi seperti apa yang kita lakukan sekarang. Kalau kita sekarang kerja keras, insya Allah masa depan kita juga akan cemerlang. Seperti Pak Habibie yang dari lelah selalu belajar, sampai belajar luar negeri, mendapatkan berbagai penghargaan,
akhirnya bisa membanggakan tanah air Indonesia, membanggakan keluarganya, membanggakan bangsa nusanya. Oke ya. Oke anak, itu ada gambar seekor semut yang dengan kerja keras dan ketekunannya bisa mengangkat benda yang lebih besar dari semut. Kita sebagai manusia pasti dikaruniai oleh Tuhan pikir dan akal untuk bekerja keras, untuk bekerja cerdas, untuk bekerja ikhlas. Oke anak, mari. Itu dari Pak Guru. Terima kasih anak, selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga iman, dan jaga imun. Tetap semangat, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.